Yesus dia telah bangkit ya. Dia sungguh-sungguh bangkit. Bukan suatu rekayasa atau suatu angan-angan, tetapi dia sungguh-sungguh bangkit. Dan itu ternyata bukan hanya dinyatakan dalam kitab Perjanjian Baru, tapi juga sebetulnya sudah dinubuatkan sebelumnya di dalam kitab Perjanjian Lama. Saya membayangkan ya, ketika seseorang sedang berpacaran, biasanya kalau orang pacaran itu perkataan yang muluk-muluk ya. Dia ingin melakukan hal-hal terbaik, bahkan untuk membuktikan cintanya biasanya dia tidak segan berkata bahwa dia rela berkorban sampai mati bagi orang yang dicintai. Jadi ada kisah sepasang yang sedang berpacaran. Seorang laki-laki ingin menunjukkan cintanya kepada perempuan. Dia berkata, saya sangat mengasihi kamu. Lalu perempuan itu berkata, bagaimana kamu bisa menunjukkan kasihmu kepada saya? Maka dia membuktikan dengan cara memberi uang. Setelah uangnya habis, dia memberikan pakaian-pakaiannya yang bagus dia jual, lalu diberikan kepada calonnya ini atau kekasihnya ini. Lalu dia memberikan jam tangannya yang paling bagus kepada pasangannya. Lalu habis semua harta bendanya ya, mulai dari yang ada di bank sampai yang ada di tangan dan di tubuhnya. Tapi yang menarik bahwa saya akan terus membuktikan bahwa saya mengasihi kamu. Saya akan naik ke hubungan yang tinggi atau naik ke soto yang tinggi, tempat yang tinggi. Saya akan menjatuhkan diri dan mati. Lalu apa kata perempuan itu? Kalau kamu membuktikan cinta kamu dengan cara seperti itu, nanti saya yang repot, ya kan? Saya harus diperiksa oleh polisi. Saya harus mengalami kesedihan yang panjang karena pengorbanan yang kamu lakukan. Jadi dengan kata lain bahwa apapun pengorbanan yang ingin kita lakukan terhadap seseorang sampai habis, itu pun tidak mendapatkan dampak apa-apa terhadap orang tersebut. Meskipun dengan alasan bahwa kita mengasihi orang itu. Tapi menarik bahwa waktu Yesus mengasihi kita, dia tidak mati dengan konyol, lalu tidak ada sesuatu yang lagi bisa diberikan kepada kita. Ternyata jelas sekali ketika dia mati, lalu dia bangkit. Ketika dia mati, lalu dia bangkit. Inilah menjadi satu hal yang penting bagi iman kekristenan kita ya. Jadi kebangkitan Kristus memberikan suatu masa depan. Maka kebangkitan Kristus dan masa depan kita, jelas bahwa kebangkitan Kristus memberikan masa depan kepada kita. Jadi tidak sia-sia. Dia bukan hanya membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita, tapi kemudian dia memberikan suatu kehidupan kemenangan kepada kita orang percaya. Bisa dibantu klik. Ya, saya senang sekali dengan perkataan R.C. Sproul. Dia berkata bahwa Kristus tidak hanya mati bagi kita, tetapi yang penting lagi bahwa dia juga hidup bagi kita. Dan ini merupakan inti daripada Injil yang diberitakan. Kristus mati, itu sangat penting, tapi Kristus juga hidup bagi kita. Saya dapat katakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu paket seperti koin ya, mata koin yang kalau salah satu dihilangkan nggak ada artinya uang itu tersebut. Tapi mata koin yang bersebelahan saling melengkapi satu sama lain yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain bahwa tanpa kubur salib tidak ada kuasanya, dan tanpa salib juga kubur tidak ada kemuliaannya. Jadi kalau kita melihat bahwa keduanya itu saling melengkapi satu sama lain, maka kita melihat sebagai orang Kristen, peristiwa salib itu adalah suatu peristiwa yang sangat penting ya. Disinilah landasan fondasi kekristenan kita. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi iman kita. Salib, kebangkitan Kristus. Paulus jelas berkata, saya tidak membaca semua bagian ini. Saya akan menunjukkan ayat-ayat ini ya. Silakan memperhatikan dalam bagian Alkitabnya. Karena kalau saya baca dari ayat 1 sampai 58,
saya rasa wah nanti sudah kelaparan semua, meskipun sudah ada makanan ya. Nanti udah terpikir, oh nanti jangan-jangan makanan saya jadi dingin dan sebagainya. Tapi yang pasti bahwa silakan lihat dalam ayat terutama 1 Korintus 15, nanti saya akan menunjukkan ayat-ayatnya. Jadi di sini sudah ada ayat-ayatnya. Paulus berkata kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi sia-sia yang dilakukan dalam pemberitaan. Ayat yang 14. Lalu berarti kami adalah pendusta terhadap Allah, karena mengatakan bahwa Allah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Jadi kalau kami memberitakan suatu pemberitaan yang seperti ini, artinya itu adalah suatu dusta ya. Kita berkata bahwa Yesus dibangkitkan padahal Allah tidak membangkitkannya. Sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih hidup dalam dosa kita. Lalu orang-orang yang mati dalam Kristus, apa yang terjadi? Mereka binasa. Kemudian kita yang selama ini melakukan hal-hal yang dengan tujuan bahwa kita mempunyai pengharapan di dalam Dia, menarik, kita menjadi orang yang paling malang dari segala manusia, sebab menaruh harapan pada Kristus dalam hidup ini saja. Ternyata kita hanya angan-angan saja berbicara tentang hidup yang kekal ya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti ini semua terjadi pada kita. Jadi selama ini saya memberitakan Injil, saya berkhotbah, tidak ada artinya. Bapak Ibu datang ke gereja dengan susah payah dari tempat masing-masing, harus nunggu Grab yang lama, harus di-cancel dan sebagainya. Waduh, ya kan? Harus mengeluarkan biaya atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi dengan segala sesuatu yang bicara tentang kesalehan, tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk pertumbuhan iman kita, itu semua sia-sia saja. Jadi Paulus berkata, kalau ada orang berkata bahwa tidak ada kebangkitan, maka sebetulnya kalau itu benar terjadi, sia-sialah yang manusia lakukan. Tapi yang menarik bahwa Paulus dengan jelas dia tidak setuju dengan hal itu. Tapi yang benar, apa yang Paulus katakan, Kristus itu telah dibangkitkan. Ayat 20 dikatakan. Apa landasannya? Landasannya adalah jelas, ini banyak sekali ya catatan Paulus. Jadi Paulus bukan hanya omon-omon ya, istilah yang sering kita dengar, atau ngomong-ngomong saja dengan kepedean kepercayaan diri. Tapi jelas ada landasannya. Yang pertama, bahwa landasan nubuat dalam kitab Perjanjian Lama, kita bisa lihat di ayat yang ketiga sampai yang kelima, itu bicara bahwa semuanya itu disampaikan dalam kitab suci. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci itu bicara tentang kitab dalam Perjanjian Lama ya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus sebelum melihat atau mendengar kesaksian daripada murid-murid yang lain, atau dia sendiri menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat bahwa memang semuanya itu ada disampaikan dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Ini menarik sekali. Di dalam Yesaya 53, Mazmur 22 itu bicara tentang memang Yesus menderita dan berkorban, mengalami aniaya, penghinaan, lain sebagainya. Ya nanti bisa dibaca. Kemudian bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, ini kita bisa lihat dalam Mazmur 16 ayat 10. Itu sudah ada nubuatan tentang bahwa Yesus akan dibangkitkan. Lalu bicara juga bahwa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31,
Kemudian secara tidak langsung atau secara tersirat di dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai 11 itu juga bicara tentang kebangkitan Kristus. Lalu di dalam Matius 12:40 perumpamaan tentang Yunus ya, dia 3 hari di perut ikan. Lalu itu sebagai bagian daripada perumpamaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain bahwa berita kebangkitan itu bukan hanya suatu berita yang disampaikan dalam perjanjian baru saja, tapi sudah ada sejak lama di dalam perjanjian lama. Itu yang mau Paulus katakan. Jadi landasan nubuat tentang kebangkitan itu sudah ada. Kita bukan hanya bisa melihat tentang penderitaan kematian Yesus Kristus. Jadi nubuat tentang kematian dan kebangkitan Kristus sudah tersedia. Berita kebangkitan Kristus itu banyak sekali tersirat dalam seluruh kitab perjanjian lama. Dan menariknya juga Paulus berkata bahwa murid-murid itu sebagai saksi. Ya bisa kita sebut saksi kunci dan saksi mata tentang kebangkitan itu. Ya banyak peristiwa ya di mana Yesus menunjukkan diri kepada Kefas atau kepada Petrus. Di mana kenapa Yesus harus menunjukkan diri secara khusus kepada Petrus? Kita tahu Petrus pernah menyangkal 3 kali kan. Kemudian di Danau Galilea Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan sampai 3 kali diulang-ulang. Banyak yang menafsirkan dengan makna-makna yang berbeda-beda. Tapi yang pasti bahwa satu landasannya, apakah dia sungguh mengasihi Tuhan Yesus sebagai murid? Jadi dia sebagai saksi kunci dan dia melihat bahwa Yesus bukan hanya mati, tapi Yesus juga hidup. Kita ingat waktu Yesus ditangkap, murid-murid menjadi kocar-kacir yang melarikan diri. Semuanya tersebar. Bahkan mereka ketakutan menutup diri. Sehingga Yesus kemudian datang kepada mereka, hadir di tengah-tengah mereka, damai sejahtera bagimu. Jadi dalam bagian ini kita melihat bahwa Yesus sendiri menampakkan diri kepada Kefas. Ia juga menampakkan diri kepada Thomas. Kenapa? Karena Thomas tidak percaya. Lalu dikatakan untuk meyakinkan bahwa Yesus benar-benar bangkit, ada tanda lubang paku di tangannya. Dan Thomas diminta untuk menyucukkan jarinya. Kemudian ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 murid-murid ya. Bisa diikuti baca-bacaannya. Artinya kalau ada 1 orang sebagai saksi, bisa nggak dipercaya? 2 orang saksi bisa nggak dipercaya? 12 saksi bisa nggak dipercaya? Ini ada 500 lebih orang yang menyaksikan itu. Bisa nggak dipercaya? Kadang-kadang mungkin orang lain percaya ya. Tapi pertama-tama saudaranya sendiri, yaitu Yakobus, saudara kandungnya, pertama-tama dia tidak percaya tentang kebangkitan itu. Lalu kita perhatikan bahwa kemudian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, waktu hari Pentakosta yang berkumpul di situ bukan hanya saudara-saudara Yesus yang lain, tapi juga ada Yakobus dan ibunya Maria. Lalu kemudian kita perhatikan bahwa Yakobus kemudian hari dia terpilih sebagai kepala gereja di Yerusalem. Dengan kata lain bahwa apa? Dia percaya terhadap kebangkitan itu sendiri. Di dalam perjanjian lama kita melihat ada nggak kebangkitan pernah terjadi? Ada ya. Terhadap anak janda di Sarfat kan, dia sudah mati. Kemudian bangkit ya. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia mati lagi? Dia mati lagi. Tapi apa hubungan dengan kita kematian dan kehidupan dia? Tidak ada. Tidak ada hubungan dengan kita. Lalu misalnya kita melihat di dalam perjanjian baru, ada nggak orang yang bangkit dari kematiannya? Ada, Lazarus, ya kan?
Tapi setelah itu mati lagi nggak dia? Mati lagi. Ada nggak hubungan dengan kehidupan kita? Tidak ada. Jadi seorang yang satu-satunya yang telah hidup lalu mati dan kemudian bangkit dan tidak mati lagi, jangan salah seperti ajaran pendeta Erastus ya, berkata bahwa Yesus 2 kali mati ya. Yesus 1 kali mati, itu yang dikatakan Alkitab. Jelas 1 kali mati. Dalam peristiwa anak janda Safat, dia 2 kali mati, tapi menyambung kematian sebetulnya. Dia mati, hidup, lalu mati lagi. Kemudian Lazarus mati, hidup, lalu mati lagi. Itu berbeda dengan kematian Tuhan Yesus. Maka kita melihat dalam bagian ini, Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Dia menampakkan diri kepada orang-orang yang terdekat, kepada murid-muridnya, dan mereka semua percaya. Dan hasilnya adalah apa? Mereka semua mengikuti dia dan memberitakan Injilnya. Dan menarik bahwa orang terdekat pun percaya terhadap kebangkitan itu. Yakobus dan ibunya Yesus percaya terhadap kebangkitan itu. Jadi kita juga melihat bahwa tujuan daripada diangkat satu murid yang menggantikan Yudas, yaitu Matias, itu jelas ditulis supaya dia tergabung menjadi saksi tentang kebangkitan. Itu yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 22. Dengan kata lain bahwa berita tentang kebangkitan ini bukan berita yang sembarangan ya. Itulah yang berita yang terus diberitakan oleh para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga dalam bagian ini Paulus sendiri berkata, ini bukan hanya disaksikan oleh murid-murid, oleh orang-orang terdekat, oleh 500 lebih orang itu, tapi Paulus pun menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, meskipun tidak langsung pada saat itu. Tapi karena Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus dalam perjalanannya menuju Damsyik, waktu dia hendak menganiaya jemaat Allah, karena dia tidak sepakat dengan Mesias, dia menentang Mesias. Tapi dalam perjalanannya ke Damsyik, dikatakan dia berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga ada perkataan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia kira Yesus sudah mati ya. Tiba-tiba ada orang datang dalam cahaya. Dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tapi Yesus sudah mati, tapi gerejanya masih hidup. Paulus menganiaya gerejanya yang telah mengikuti Yesus yang telah disalibkan, dan katanya dibangkitkan itu. Ternyata benar, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Jadi Paulus merasa waktu dia berjumpa dengan Kristus, akhirnya tadinya dia paling bangga dengan surat untuk menangkap, untuk menyesal orang-orang Kristen ya. Dia begitu bangga, sekarang dia berkata, ia merasa sebagai orang yang paling hina, bahkan paling hina di antara para rasul itu. Dia merasa tidak layak. Tapi yang menarik bahwa kenapa dia dilayakkan, karena ada kasih karunia Allah yang turun ke atasnya. Sehingga dia berkata, aku ada sebagaimana aku sekarang ada, itu karena kasih karunia Allah. Jadi peristiwa tentang kebangkitan bukanlah suatu ilusi ya. Ini suatu pemberitaan atau omong-omongan yang memang benar. Ini nyata, ini ada dalam sejarah, disaksikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya, dan sungguh dapat dipercaya. Dan memang ini sudah dinubuatkan. Ya, kita bisa melihat ada rangkaian yang tidak terputus ya. Jadi itulah hebatnya iman Kristen. Kita bukan hanya lihat, oh tiba-tiba ada dalam kitab ini, tiba-tiba ada dalam kitab ini tanpa suatu nubuatan atau rangkaian sebelumnya. Suatu yang dinubuatkan ini ada penggenapannya. Suatu yang digenapkan ini ada nubuatannya terlebih dahulu.
Jadi kita bisa melihat ini terang benderang dalam firman Tuhan. Jadi sekarang Kristuslah yang dia beritakan. Ini yang menarik dari apa yang Paulus katakan. Karena Kristus sudah dibangkitkan, maka apa? Yang pertama, kita memiliki hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kita bisa lihat ayat 21-23. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yang menarik bahwa mereka itu akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kenapa dihidupkan? Karena orang yang berdosa mati dalam dosanya. Tapi Allah menghidupkan mereka, atau Yesus menghidupkan mereka karena diperdamaikan dengan Allah, sehingga mereka mempunyai hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kita minggu kemarin sudah bicara tentang salib Kristus. Salah satu karya salib Kristus adalah membuat kita menjadi milik Allah. Dan di sini juga disampaikan bahwa tetapi tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kita juga akan menikmati persekutuan, dibangkitkan. Memang Yesus sebagai buah sulung yang utama. Kenapa dia buah sulung? Karena itu menjadi jaminan ya, bahwa buah sulung yang pertama itu yang terbaik, yang sungguh memang menjadi bukti bahwa yang berikutnya buah yang terbaik yang juga akan dibangkitkan. Ya pada waktu perjanjian lama, suatu panen dimulai dari buah sulung. Jadi sesuatu yang pertama itu biasanya sesuatu yang terbaik. Lalu yang berikutnya menjadi jaminan bahwa mereka juga yang terbaik, yang akan sama-sama dipanen, membuktikan bahwa panen itu berlimpah. Tapi dalam bagian ini membuktikan bahwa buah sulung itu menjadi jaminan bagi mereka yang berikutnya akan dibangkitkan bersama dengan dia. Jadi kita melihat bahwa kita memiliki hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian maut tidak lagi berkuasa sebab Yesus telah menang. Itu kita bisa lihat di dalam beberapa ayat 26, 54 sampai 57. Dikatakan maut telah dikalahkan selama-lamanya. Maut itu bicara tentang kematian, kuasa kematian, yaitu kematian yang kekal. Jadi maut telah ditelan dalam kemenangan, sehingga dikatakan di dalam ayat 54-57 kita bisa lihat di sana, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dapat dikatakan tidak ada kemenangan maut karena Yesus telah menang. Tidak ada sengat daripada maut karena Yesus telah mengalahkannya. Meskipun kita masih berdosa, tapi Yesus menjadi jaminan bagi kita. Ya, jangan sampai kita berpikir kalau kita sudah diselamatkan lalu kita berdosa, lalu kita kehilangan keselamatan kita ya. Ciri khas daripada orang diselamatkan memang mereka bukan orang yang terus menerus hidup dalam dosa, dan mereka tidak menikmati dosa. Ada kegelisahan terhadap dosa. Jadi Tuhan Yesus telah menang atas maut itu. Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa, menghapuskan dosa dunia. Sehingga Paulus berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ingat, kemenangan kita itu karena Kristus. Yesus telah mengalahkan maut, Kristus telah mengalahkan kuasa dosa. Jadi kemenangan yang kita terima bukan karena kita hebat, kita berusaha dengan perbuatan baik kita, bergereja, melayani Tuhan, melakukan hal-hal ini dan itu untuk Tuhan, tidak. Tapi semua karena Kristus. Kemudian berikutnya, karena Kristus telah dibangkitkan, maka harusnya kita jangan hidup lagi dalam dosa. Tapi sekarang hiduplah untuk memuliakan Allah. Dan menarik itu yang Paulus katakan.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi mungkin kalau kita mau membuat seterusnya atau sebaliknya, karena Kristus sudah dibangkitkan, tidak sia-sia kepercayaan kita, dan sekarang kita tidak lagi hidup dalam dosa kita. Meskipun tidak tertulis dalam bagian ini ya, tapi kita bisa melihat yang sebaliknya. Yang berikutnya, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Ini kalimat satir ya, atau sindiran. Oh, kalau Tuhan Yesus gak mati, ya udah kita menikmatilah hidup kita semau-maunya kita kan. Kita makan dan minum, kita memuaskan diri dengan apa yang kita mau. Kenapa? Yesus tidak dibangkitkan. Kenapa? Toh besok kita akan mati. Tapi Paulus berkata dengan tegas, jangan kamu sesat, ya kan? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebalik-baliknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Ciri khas daripada orang berbuat dosa adalah mereka tidak mengenal Allah, dan mereka tidak sadar, dan mereka tidak malu. Jadi Paulus berkata bahwa itu kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka hidup dalam dosa. Nah sekarang karena kita sudah tahu bahwa Yesus dibangkitkan, harusnya kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia. Kita ingat bagaimana Yesus begitu menderita mati bagi kita. Tapi sekarang begitu luar biasa Yesus memberikan anugerah hidup yang kekal kepada kita. Masa kita gunakan sesuatu dengan kebanggaan, kepuasan, kehidupan keduniawian kita hanya untuk kepuasan kita. Jadi kita harusnya merasa malu karena kita sudah tahu bahwa oh Kristus betul-betul mengerjakan hal yang terbaik bagi kita orang percaya. Ayat yang berikutnya kita bisa lihat ayat 12, 42 sampai 44. Menariknya karena Kristus sudah dibangkitkan, maka kita pun akan dibangkitkan bersama Kristus dalam tubuh kemuliaan. Meskipun kita tahu resiko daripada dosa adalah maut, dan memang kita suatu saat akan mati. Saya rasa tidak ada satupun dari kita yang tidak akan mati ya. Meskipun orang itu luar biasa secara keuangan, atau luar biasa secara kegantengan atau kecantikan, pada akhirnya kita harus menangis karena mereka akan mati. Tapi yang menarik, kita tidak mati dalam kehinaan, atau orang tersebut tidak mati dalam kehinaan, tapi orang itu akan mati dalam kemuliaan karena mereka akan dibangkitkan. Paulus berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Karena sudah jelas bahwa Yesus bangkit, maka ada kebangkitan. Jadi landasan kebangkitan kita itu bukan kita bangkit-bangkit dengan sendirinya ya. Jelas landasan kebangkitan kita adalah karena Kristus yang kita percaya, Dia mati, Dia menjadi buah sulung, Dialah yang menjadi yang utama, yang menjadi pribadi yang membangkitkan kita bersama dengan Dia. Sehingga dikatakan demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Mereka itu ditaburkan dalam kebinasaan, tapi terutama orang yang mati dalam Kristus ya, kemudian dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh jasmania, maka ada tubuh rohania. Jadi yang ditaburkan atau yang dikubur itu
yang tertanam sampai selama-lamanya adalah tubuh secara daging jasmania ini. Tapi roh kita atau tubuh rohaniah kita akan dibangkitkan. Dengan istilah lain, tubuh kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak akan binasa selama-lamanya. Dan juga Paulus menggambarkan tentang bagaimana benih yang ditanam. Memang kelopak daripada benih itu akan mati, ya kan? Tapi benih itu akan tumbuh dan hidup. Jadi semua yang kita tanam pasti akan mati, tapi akan ada tumbuh kehidupan di sana. Dan itu menggambarkan tentang kebangkitan kita sebagai orang percaya. Jadi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita bukan hanya daging saja. Maka waktu kita nanti mati, jangan kita berpikir, ya udah Pak, saya nanti dimakan oleh cacing, ya kan? Saya akan menyatu dengan tanah. Bukan hanya itu, nanti tubuh kemuliaan atau roh kita akan dibangkitkan. Nah, banyak lagi isu-isu tentang apakah kita boleh dikremasi atau tidak. Takutnya nanti kalau dikremasi katanya susah menyatu tubuhnya. Tapi kita juga bayangkan ya, kalau ada orang misalnya kecelakaan di pesawat, lalu tubuhnya terpencar kemana-mana, atau karena ledakan bom, ya kan? Dulu ada di Bucon katanya orang yang melakukan tindakan pengoboman, kelihatan tinggal ininya ya, jenis kelaminnya yang ditemukan. Jadi kemana tubuh-tubuhnya yang lain? Ya kan? Atau orang dimakan oleh ikan waktu dia melaut, lalu bagaimana menyatukannya? Kita harus ingat bahwa Tuhan begitu berkuasa kalau memang Tuhan mau membangkitkan secara daging. Tapi kita lihat bahwa Tuhan membangkitkan bukan daging itu. Tuhan membangkitkan tubuh rohani atau roh kita. Yang menarik bahwa ada urutan-urutan dalam kebangkitan itu. Siapa yang pertama dibangkitkan? Kita bisa lihat di dalam ayat 20 dan 23. Yang pertama-tama dibangkitkan karena Kristus adalah buah sulung, Kristuslah yang pertama-tama dibangkitkan. Lalu kemudian orang-orang yang mati. Lalu kemudian orang-orang yang masih hidup, mereka akan dibangkitkan ya, atau mereka akan diangkat istilahnya. Karena mereka kemudian nanti ya tubuh kita melewati ozon aja udah mati kan, atau sudah ke atas sana ya akan mati. Yang pasti bahwa mereka yang sudah ditanam dalam kematian dalam tanah, mereka akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Lalu mereka yang masih hidup waktu Yesus datang kedua kalinya, mereka akan diangkat bersama dengan Dia. Dan jelas bahwa ini bicara tentang Yesus bukan hanya bangkit, tapi ada hubungan dengan kita. Ada hubungan dengan kita. Lalu yang menarik bahwa bagaimana Pak? Saya belum mati, saya belum bicara tentang bagaimana saya dibangkitkan. Masih ada urusan. Kita harus berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain bahwa karena Kristus telah mati dan Kristus telah bangkit, jelas yang pertama bahwa kita memiliki keterikatan persekutuan dengan Tuhan. Kita memiliki keterikatan persekutuan dengan sesama kita. Nah, waktu kita sudah terikat dengan Tuhan, maka kita diminta untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada bagian yang lain Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi dalam bagian ini kita masih hidup, kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita bukan berarti tidur-tidur saja nunggu Tuhan Yesus datang. Dalam isu kuliah kami, jangan sampai kita sibuk dengan ngurus Tuhan Yesus akan datang pada tanggal berapa. Dulu pernah ada isu di tahun 2003 di Balai Endah Bandung itu, ada satu aliran
Ada satu sekte yang berkata Tuhan Yesus akan datang, maka orang kumpul di sana, ya kan, nunggu Tuhan Yesus datang. Ternyata Tuhan Yesus gak datang-datang, nangis-nangis mereka. Akhirnya yang datang siapa? Polisi. Pengajarnya diangkut, dimasukkan dalam penjara, bukan masuk surga ya, karena mengajarkan ajaran sesat. Nah, kita bukan berarti santai-santai ya, kita menunggu Tuhan datang, tapi kita juga jangan terlalu maksa Tuhan harus datang, lalu kita memaksa kita cepat jual rumah kita atau mobil kita cepat-cepat menikah, cepat punya anak, cepat jadi orang tua, lalu kita berpikir, oh supaya Tuhan Yesus cepat datang. Tidak. Tuhan datang seperti pencuri dikatakan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Yesus berkata, Bapa yang tahu tentang semuanya itu. Yang pasti bahwa tugas kita adalah memberitakan Injil, melayani Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan apa? Ya, kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang utama memberitakan Injil Tuhan. Jadi giat selalu. Kita melayani Tuhan, jangan tunggu waktu. Selalulah, terus menerus. Karena apa? Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Karena Kristus sudah bangkit. Jadi apa yang kita kerjakan tidak ada satupun yang sia-sia. Kalau itu kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Maka saya pikir bahwa kita melayani Tuhan itu bukan karena, oh saya mampu Pak melayani Tuhan. Tidak. Oh karena saya ada waktu Pak melayani Tuhan, maka saya melayani Tuhan. Oh tidak. Atau saya melayani Tuhan ya karena saya memang mau melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan bicara tentang saya bisa mau atau tidak, tapi itu karena memang merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan kita melayani Tuhan bukan untuk supaya kita diselamatkan. Jelas keselamatan sudah tersedia. Bukan supaya kita dibangkitkan. Jelas kebangkitan sudah ada di depan mata karena Kristus sudah menjadi teladan dahulu. Dia sudah bangkit. Jadi kita diminta untuk mengerjakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Maka sepanjang kita hidup, isilah hidup kita dengan baik dan benar. Semasa kita masih ada dalam dunia ini, itu suatu anugerah yang besar. Seperti yang saya sampaikan minggu dahulu, Paulus berkata, kalau dia masih hidup itu bekerja memberi buah. Dengan kata lain, ada suatu bisnis yang terus menerus yang kita kerjakan dalam hidup ini. Jangan pernah goyah, jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus, atau istilah apapun itu. Jangan pernah tertarik dengan ajaran-ajaran yang sesat. Berdiri teguh, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang berkata, oh saya dengar nubuatan daripada Tuhan, oh saya dengar perkataan daripada Tuhan, atau mendengar suara Tuhan, saya sekarang ingin belajar daripada John MacArthur ya. Maaf, saya tidak percaya terhadap hal itu. Karena banyak sekarang guru-guru palsu, sedikit-sedikit saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Seakan-akan mudah sekali ya. Tapi apa yang dia dengar daripada firman Tuhan? Nah sekarang firman Tuhan sudah jelas, kebenarannya jelas, menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Jadi Yesus hidup, dia telah bangkit, kubur telah kosong, dan dia hidup memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga dia bukan PHP kepada kita ya, atau pemberi pengharapan palsu. Tidak. Jelas. Ada jaminan yang jelas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup, maka kita hidup, menjalani hidup untuk hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa.